Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wa la quwata illa billahil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul huwallahu ahad. Zat kumilang tanpa sangkan, liyap jot prucut sukma ningsun, metu saka ragaku. Gampang saka sarine gampang, lan slamet kersane Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kesempatan siang ini, di samping semua tamu-tamu saya suruh tidur karena acara malam semua, yaitu ingin melihat kodam gaibnya di rumah saya. Sudah banyak ini tamu-tamu saya tidur di rumah saya untuk melihat gaibnya lewat media store, yaitu cermin ya. Dan cermin itu bagi yang melaksanakan di rumahnya nanti setelah digunakan melihat gaib dan digunakan segala sesuatu sesuai hajatnya, harus ditutupi kain hitam karena sudah sakral. Kain cermin itu adalah merupakan pintu gaib ya. Jadi setiap tamu-tamu saya yang sudah dari tempat saya atau kemudian mempraktikkan di rumahnya, saya minta supaya cerminnya ditutup kain hitam karena merupakan pintu alam gaib ya. Dari itu maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sumangga Pak ne badhe lenggah mriki Pak. Pinara kopine mangasta mriki. Nggih. Mboten saged tilem. Oh nggih. Kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang gimana ketemunya sedulur papat lima pancer ya. Mang pendet kopine ajengan. Santai mawon kalau kula. Nggih. Sedulur papat lima pancer itu belajarnya sangat sulit. Terima kasih Julian Tolim 1 menghadiahi donat. Salam rahayu barakallahi walhamdulillah wala ilaha akbar walhulatin. Semoga Mas Julianto dunyanya membawa berkah. Ya, pada kesempatan ini saya buka ya, banyak sekali orang-orang ingin ketemu kembaran gaibnya ya. Setiap manusia itu punya kembaran gaib, yaitu namanya sedulur papat lima pancer sekali lagi. Dan sedulur papat lima pancer itu keluarnya bersamaan dengan waktu Anda dilahirkan oleh ibumu. Maka kamu harus hormat kepada ibumu ya. Karena ibu itu walaupun salah, walaupun pikun atau ngoprok-ngoprok harus dirawat, karena surga di tapak kaki ibu kamu ya. Jangan lupa tawasul, kirim doa surat Al-Fatihah. Jika terima kasih akampu yang memberi bunga pada saya, barakallah, saya izini untuk belajar jarak jauh. Dan kesempatan ini akan saya bukakan sedulur kita itu. Terima kasih Mahdi mengirimi kopi. Terima kasih barakallah Mahdi. Ya, silakan saya beri izin untuk mempelajari ilmu saya. Terima kasih agak ngepu. Pada kesempatan ini akan saya beri wawasan. Banyak sekali orang-orang ke sana sini puter-puter sampai ke tanah Jawa, Banyuwangi, Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, cari sedulur papat lima pancer sudah ketemu. Dengan bantuan kiai, ustadz, paranormal, tapi nol. Bahkan banyak yang tertipu ya. Banyak suruh beli minyak ini berapa ratus juta, beli pusaka ini ya, kemudian beli nyembelih kambing ya, kemudian beli kerbau atau sapi. Banyak sekali, kasihan korban-korban seperti itu.
itu hanya ingin ketemu kembaran sedulur papat lima pancer. Memang kita kalau ingin ketemu kembaran kita itu untuk sedulur papat lima pancer sangat sulit, bahkan sampai mati pun tidak bisa ketemu dengan kembaran kita. Tapi waktu akan mati karena sudah diniati biasanya dia akan menampakkan diri waktu sakaratul maut. Bahkan banyak sekali yang salah kaprah dalam penilaian. Waktu orang sudah meninggal akan mau meninggal yaitu sakaratul. Itu meneteskan air. Itu bukan karena sakit atau karena dia itu berat meninggalkan keluarga yang ditinggalkan. Itu salah kaprah. Itu adalah tetesan air mata dari kembaran kita, sedulur papat lima pancer. Menangis karena pisah dengan kita. Waktu sakaratul maut ingin mati. Karena sedulur papat lima pancer itu akan berpisah dengan kita. Waktu kita akan menuju menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah kaprah. Dikirain menangis itu berat untuk meninggalkan keluarga. Salah kaprah ya. Dan untuk mempelajari sedulur papat lima pancer ya, kalau dengan saya itu tanpa puasa bisa ya. Kemarin banyak tamu saya itu dari luar, begitu saya minumi air putih dengan doa-doa minta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi langsung menampakkan diri kembarannya ya. Itu sedulur papat lima pancer ya, langsung. Bahkan bisa menghubungi orang yang saya tolong. Bagi yang belum percaya atau huwa. Ini bukti nyata ya. Karena waktu saya live training ini langsung. Ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disaksikan dunia. Semua orang di dunia menyaksikan live streaming saya. Saya bukan huwa, saya bicara apa adanya. Kalau ingin belajar bertemu dengan sedulur papat lima pancer, kuncinya puasa mutih boleh selama 7 hari 7 malam, kemudian puasa ngebleng. Dan boleh puasa weton, tapi puasa weton itu diapit hari wetonnya, itu lebih kuat powernya. Karena sudah saya buktikan puasa weton cuma 1 hari 1 malam kurang kuat powernya. Jadi umpamanya lahirnya itu Minggu, berarti puasanya diawali malam Jumat, ya, diawali malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasanya udah buka. Jadi 3 posisi weton kita diapit kanan kiri. Intinya yang tengah itu weton kita pas harinya, yaitu sedang mandiso atau bersila di dalam kolbu kita. Yang di depan, puasa di depan itu tadi adalah melindungi kita dari segala pesialan, sebuah pesial dan sebagainya. Yang di depan ya, itu ada pasopatinya dari sedulur papat lima pancer kita. Ya, jadi puasa weton seyogianya dilakukan 3 hari 3 malam, itu lebih kuat. Dan dilakukan selama 9 weton, itu lebih powernya kuat ya. Tapi untuk ingin ketemu dengan sedulur papat lima pancer, silahkan datang. Jika Allah mengijabai tanpa puasa bisa. Tapi segala sesuatunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan. Tapi juga banyak yang bisa melihat kembaran. Kemudian kalau sedulur papat lima pancer dipuasai 7 hari 7 malam, puasa mutih yaitu diawali jam 4 sore. Jam 4 sore itu kamu mandi keramas dulu, niat mensucikan sedulur papat lima pancer. Boleh dengan kembang liman, boleh tidak ya. Kalau kembang liman itu ada menguri-uri seni budaya tradisi para leluhur. Kembang liman itu kandil putih, kandil kuning, mawarnya jambon, jangan mawar merah atau mawar putih, mawarnya jambon. Melati dan kenanga ya. Kemudian dibaca doa untuk mandi keramas, kemudian untuk mandi keramas, setelah mandi keramas itu langsung mulai puasa. Ya, contohnya doanya untuk mandi keramas sebelum masuk ke kamar mandi. Bacanya harus di luar kamar mandi. Duh Gusti Allah kawula yen pangayomane ating sun adu keramas ngedusi. Kakang kawa adi hari kiai among nyamong sing among jiwa rogoku. Sedulur papat lima pancer. Urip nembatan pitung sukma. Sirep. Baca 3 kali tiup ke bunga liman, ke air, kemudian untuk mandi, ke kamar mandi.
Setelah keluar kamar mandi, ucapkan doa mantranya, niat puasanya, cukup sapa kawula ing pengayoman. Sirullah bilantina Allah amangan cahya timbangan la ilaha illallah Muhammadun rasulullah. Itu mantra niat puasa. Kemudian setelah itu mantra supaya kekuatan merata dengan kodrat kita sudah dikasihkan Allah Subhanahu wa taala. Kowe bakal mikire sak lawase, kau bakal dadi wong enak, kamu bakal kepenak akhirnya jatuh miskin dan sebagainya. Kita berikhtiar. Dalam manusia itu banyak berikhtiar dan segala sesuatunya hasilnya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Doanya yaitu rukus dawa kawula ing pengayoman. Ingsun wahanane lalang jiwa pangresa terlanan jiwa ya panusurane sang yang handarane pura salene kawat berkat di jawara tekan kodrat ingsun manusia. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Ya. Nah itu langsung masuk puasa 7 hari 7 malam. Ya. Itu untuk setelah selesai puasa 7 hari 7 malam, kemudian setelah puasa 7 hari 7 malam ya, kemudian puasa ngeblong 1 hari 1 malam. Setelah itu duduk bersila, minta izin dengan saya ya. Kalau nggak minta izin nanti kena siku kualat atau sial. Kalau ada apa-apa saya tidak bertanggung jawab. Jadi izin dulu ya. Dengan mengirim doa surat Al-Fatihah 9 kali pada saya. Summa ila sukma. Bapak Purwati sedulur Among atau Bapak Purwati sedulur Among atau Mbah Gede Purwo terserah ya. Baca surat Al-Fatihah 9 kali. Itu baru kamu lakukan untuk meditasi. Lebih sempurnanya kamu baca mantra goib. Mantra goib adalah bunyinya. Kalau nanti ini bisa saya ulang lagi, nanti saya upload lagi ya. Ini kan live streaming ya. Nanti saya upload kalau dari pihak TikToknya boleh ya. Bisa dicatat. Itu kita lakukan duduk bersila, kemudian mata terpejam fokus di hidung, ujung hidung sini ya. Kemudian langsung baca mantra goib. Mantra goibnya sampel saja. Summa ila arwahi khususan Rasulullah Muhammad SAW. Baca surat Al-Fatihah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahimin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Khairil maghdubi 'alaihim. Amin. 3 kali. Kemudian tambah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wasallam. Kemudian summa ila arwahi Syekh Abdul Qadir Jalani. Baca surat Al-Fatihah 3 kali. Summa ila ruhi malaikat Jibril alaihissalam. Baca surat Al-Fatihah 3 kali. Summa ila sukma di saya ya. Kasih surat Al-Fatihah 3 kali. Summa ila sukma kakang kawadari kiai among nyamong sing among jiwa ragaku. Itu kamu dirimu sebutkan kemudian surat Al-Fatihah 3 kali ya. Kemudian setelah itu kamu duduk bersila, fokus dalam batin, kamu tarik napas. Tarik napas, mata terpejam, fokuskan napas. Lepas hidung. Lepas hidung kemudian dibayangkan seakan-akan sinar putih ada di sini di paru-paru sini, di jantung sini, masuk sini. Fokuskan, kemudian tarik nafas dalam batin sini dihentakkan, diturunkan. La ilaha illallah. Tapi lidah ditekuk ke atas. Hasbunallah. Hubungan Anda langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hentakkan dengan pelan. Tapi dalam batin ya, tidak bisa mengucap karena lidah ditekuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha 9 kali atau berapa kali. Kemudian buang napas sedikit saja. Jangan habis napas. Tarik lagi. Mata terpejam, kemudian langsung diturunkan sini, dibayangkan sinar putih itu, ucapkan lagi la ilaha illallah secukupnya. Kemudian dibuang lepas ya. Terima kasih Mas Gun bunganya ya. Barakallahu saya izinkan untuk mengamalkannya. Kemudian napas difokus, dikonsentrasi, dibuang dari ini, dari jantung ke pusar ya, kemudian ke kelamin, kemudian ke dubur, kemudian ke belakang kundalini, ke leher belakang ya, kemudian ke pelabuhan, ke lepas ke umbun-umbun. Diulang lagi, tarik napas, tahan napas, tekuk lidah ke atas. Dalam batin ucapkan la ilaha illallah.
Cintakan. Ada. Setelah itu lepaskan sedikit saja. Tarik lagi napasnya. Ya. Kemudian diturunkan lagi. Ucapkan la ilaha illallah, la ilaha 9 kali atau lebih atau secukupnya. Lepaskan, fokus, dikonsen napasnya dibuang lewat telak. Dari jantung ke pusar, ke kelamin, ke dubur, ke kundalini, kemudian ke leher, ke kepala bawah, ke umbun-umbun keluar. Diulang-ulang 9 kali. Setelah itu fokus, kosongan pikiran, tidak boleh mikir apa-apa. Terserah setannya mau begini ya, semedinya atau meditasinya, boleh apa saja bentuknya, seperti bersujud sila. Ya. Setelah itu nanti lama-lama kamu ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Tapi diawali doa ini, nanti saya upload lagi. Ini tuntunan Sunan Kalijogo. Baca istighfar 1000 kali. Saya baca surat baca istighfar 1000 kali, yaitu astagfirullahaladzim 1000 kali. Kemudian baca surat Al-Fatihah 3 kali, baca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Anas 3 kali, kemudian langsung lagi istighfar 100 kali. Nah, istighfar 100 kali, baca Al-Fatihah 1 kali. Kemudian baca ayat kursi yaitu 27 kali. Setelah itu ucapkan bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ucapkan Allahumma khul wawahad zat gumilang tanpa sangkan. Liyep cut prucut sukma ningsun metu saka ragaku. Gampang sarine gampang sak niatku lan selamat kersane Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ya. Nanti saya upload lagi. Itu untuk ngerogo sukma, untuk menemui selebak 5 pancer. Kemudian setelah itu baca yaitu bismillah 1 kali, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ucapkan 3 kali, ucapkan la haula wala quwata illa billah 9 kali ya, boleh 7 kali ganjil. Kemudian langsung tawasul, kirim doa kepada nabi-nabi Allah. Kemudian tawasul kepada malaikat-malaikat Allah, tawasul kepada wali-wali Allah, tawasul pada gurumu ya, tawasul kepada bapak dan ibumu ya, tawasul kepada leluhurmu ya. Kemudian yang terakhir tawasul kepada saya. Kemudian tawasul kepada semua saudara kena wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kalau untuk non muslim itu bisa dengan cara tuntunan lain, tapi sama tujuannya. Karena agama itu tujuannya sama ya. Walaupun tuntunannya beda. Contohnya saya dari Pacitan mau ke Jakarta, bisa saya lewat Yogyakarta terus Jakarta. Bisa nanti akhirnya di titik Jakarta. Kemudian dari Solo lewat muter dari Surabaya ke Jakarta juga bisa. Nanti ketemunya di Jakarta. Istilah seperti itu. Semua agama itu sama tujuannya ya. Satu titik. Jadi tuntunan berbeda-beda. Itulah. Maka jiwa saya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Selalu menjalankan nilai-nilai Pancasila agar menyepri kemanusiaan, menjaga persatuan, ada segala sesuatu selalu bermusyawarah demi mufakat. Jadi agama tidak ada bergontok-gontokan dan saling menjelek-jelekan. Karena agama itu lemah lembut. Agama di dunia ini mengajak kebaikan menuju kesejahteraan, bukan untuk bermusuhan. Dan kita supaya tidak berbenturan dengan hukum, kita berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 45. Itu prinsip itu ya. Itu pasti aman sejahtera dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kesempatan lain saya lanjutkan. Setelah nanti kamu dasuk mau ucapkan saya lanjutkan. Setelah tawasul kepada nabi-nabi, kepada malaikat-malaikat, kepada wali-wali, kepada gurumu, kepada orang tuamu, kepada semua saudara kita, wal muslim wal muslimat. Kemudian kamu baca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu 100 kali. Kemudian ya Habibullah, ya Habibullah, ya 100 kali ya. Kemudian kamu ucapkan ya Basir, ya Basir, ya Basir itu 100 kali. Kemudian langsung fokus, ucapkan la ilaha illallah, mata terpejam, fokus di ujung hidung ya. Terus lama-lama di sini nanti ada sinar putih, tik putih. Kemudian akan berputar biru, kuning dan kayak pelangi berputar gitu.
Akhirnya lama-lama karena lewat hitaran difokuskan, nanti akan membuka wastro. Buka wastro itu membuka alam goib di situ. Nah di situ nanti kamu berdiri sendiri di alam goib. Biasanya umumnya yang pertama kali dimulai ada alam goib kuburan ya. Alam kuburan sukma di situ. Maka banyak sekali yang sudah pernah masuk ke alam kuburan, alam goib kuburan, melihat kesisaan orang-orang, maka dia berjiwa lemah lembut, takut berbuat dosa, bahkan setiap mau melangkah selalu menggunakan akal, bukan okol. Tapi kebanyakan orang pakai okol dulu baru akal, itu salah. Gunakan akal dulu baru okol. Banyak sekali orang yang ceramah, khotbah dan sebagainya sampai celelean tidak paham karena tidak punya ilmu manunggaling rasa sejati, tidak tahu siksaan kubur yang sejati. Bahkan dia tidak bisa supaya mengetahui siksa kubur. Kalau ingin tahu siksaan kubur, silakan datang, saya kasih amalannya. Akan mendengar, ingin melihat orang disiksa di kubur, silakan datang, saya kasih amalan. Orang yang mengetahui siksaan kubur pasti tidak sombong, takut nanti disiksa itu. Itulah ingin mengikis dari ketakaburan dan kesombongannya. Ya, salam lagi setelah itu masuk ke alam goib, kubur, alam jin dan sebagainya. Ya, mentok di sana. Jadi alam kerajaan, alam laut, alam para kiai, banyak sekali alam-alam yang kita lewati sebelum kita ketemu sedulur Panglima Pancer. Itu prosesnya. Itu sangat jauh, bahkan sampai mati pun belum bisa ketemu ya. Barakallahu walhamdulillah. Alhamdulillah saya sudah ketemu, wujud saya sama, bersih ya, bersih putih dari ujung sampai lalu. Cuma dia tersenyum dan bicara begitu udah pergi ya. Kemudian ada amalan lagi setelah puasa 7 hari 7 malam, kemudian ngebleng, kemudian dia jam 4 pergi mencari tempat yang sepi ya, dari tempat yang sepi. Kemudian dia akan ditemui kembarannya, mengucap sebentar saja. Ada yang melakukan setelah puasa 7 hari 7 malam, ngebleng 1 hari. Dia malamnya duduk di teritisan rumah ya. Di pinggir rumah itu kan ada tempat air hujan. Dia akan bertemu di teritisan itu, juga ada amalan. Jadi banyak sekali amalan-amalan seperti itu ya. Dan untuk ingin ketemu Sultan Panglima Pancer silahkan datang, ingin lihat wujudnya. Dan saya bahas. Kemudian kodam goib ya, pengikut Anda. Setiap manusia punya kodam goib. Setiap manusia punya kodam khori jin. Jin khori ya. Itu setiap manusia dilahirkan ke bumi oleh ibunya ya. Jadi untuk kodam itu makhluk ya. Makhluk itu bisa dipanggil 1 jam 2 jam. Dengan mediator cermin itu bisa melihat nyata kodammu yang mengikuti selama ini ya. Jadi jangan percaya dulu orang bilang kodammu A, kodammu B, kodammu C, kodammu D. Jangan percaya kalau kamu belum membuktikan sendiri kan gitu. Buktikan dilakukan dengan cermin ya, dengan amal seperti yang saya lakukan. Ini contoh-contohnya seperti di cerminnya ya. Ini cerminnya seperti ini saya contohkan ya. Ini cermin ini. Cermin segini, nanti wajahmu harus masuk sampai cermin seperti ini ya. Jadi di antara cermin itu ya, itu udah masuk cermin seperti itu. Ya, tubuhnya masuk seperti ada sela-selanya. Kemudian ini ada dupa ya, dupa 3 dibakar, kemudian lilin ini dibakar, ada kembang telurnya ya. Di situ kamu pandang. Setelah izin dengan saya kirim doa surah Al-Fatihah 9 kali, kemudian kirim surah Al-Fatihah untuk kodam goibmu 9 kali ya. Kemudian doanya gampang sekali kalau sudah saya izinkan. Assalamualaikum ya kodamku, ya badanku. Kemudian setelah itu ya kodamku wujudlah, ya kodamku wujudlah, aku ini ketemu ya. Itu nanti lama-lama kodammu akan keluar di situ. Tapi dengan izin saya, kalau enggak kena siku kualat apa sila, saya tidak bertanggung jawab ya. Ini cuma alat seperti itu, harus ada izinnya. Seperti itulah untuk ingin ketemu langsung kodam goib kembaran Anda ya. Ya, bahkan bagi siapa yang ingin minta tolong saya akan medar sukmo di situ, kamu akan merasakan sukma saya datang situ. Berinding-berinding dan sebagainya. Bahkan sukma saya ada yang nampakkan diri di rumahmu walaupun saya ada di Pacitan kan gitu. Sukma saya kembaran saya gitu. Untuk itu ada lagi yang pendamping hidup namanya khori. Khori itu jin. Itu di hadis ada, di Al-Quran ada bahwa setiap manusia lahir itu diikuti khori atau jin.
itu mengajak kebaikan dan keburukan, kan gitu. Jin itu namanya. Bahkan kalau kita medar sukmo itu dikirain kembaran kita, ya karena khori itu kan sering menggoda manusia. Untuk membedakan khori dengan Silupalimau Pancer gampang. Kalau waktu kamu sudah ketemu dalam gaib dengan Silupalimau Pancer atau kembaranmu, itu kamu jiwit, pipimu serasa sakit, itu berarti asli kembaran gaibmu. Tapi kalau kamu jiwit sampai kamu tapuin tidak apa-apa, itu berarti jin khori, ya. Itu bedanya. Itu bisa untuk diajak kerjasama apa saja. Sakit parah apapun bisa, ya, dengan itu. Itu untuk tujuan segala sesuatu. Tapi kalau untuk perbuatan santet jengkes tuntung untuk menyakiti orang supaya perusahaannya hancur, supaya ekonominya hancur, saya tidak mengizinkan. Kalau dilakukan ada kualat siku apa saya tidak bertanggung jawab. Barakallahu wa lakum wa la ilaha illallah. Salam rahayu.